Anda kembali bersama kami di program Sulawesi Tengah hari ini pemirsa, dan kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Randus Irwan Lahace MSI dan juga salah satu ketua komite sekolah yaitu Pak Anwar Lanasi yang masih kami berusaha untuk menghubungi beliau. Ini terkait dengan adanya wacana kegiatan belajar mengajar yang akan dilakukan tatap muka dan khususnya untuk kelas 10 secara cepat akan dilakukan pertanggal 1 Oktober 2020. Seperti apakah mekanismenya? Karena ini menyangkut dari SKB 4 kementerian, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan juga Menteri Agama. Sudah tersambung bersama kami yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Irwan Lahace. Pak Kadis? Baik, kita masih menantikan sambungan melalui video bersama dengan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah dan Yunita. Ini memang terkait akan diadakannya KBM tatap muka begitu. Oke, Pak Kadis, selamat sore Pak Kadis. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kadis. Pak Anwar, selamat sore Pak Anwar. Ya, baik. Kita ke Pak Kadis saja dulu. Pak Kadis, sudah ada SKB 4 Menteri, Pak. Dan kemudian juga sudah dilanjutkan dengan surat edaran terbaru dari Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Pak. Poin yang akan kami tanyakan di awal, Pak, adalah akan dilakukannya KBM khusus kelas 10, Pak, di semua satuan pendidikan. Begitu, khususnya di SMA SMK, paling cepat 1 Oktober. Apakah ini benar, Pak Kadis? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Mas Efrain dengan Yunita Clara, saya sangat bersyukur hari ini bisa difasilitasi oleh TVRI untuk menyampaikan hal-hal yang sangat-sangat mendasar di dalam penyesuaian revisi SKB 4 Menteri. Yang jelas dan pasti adalah terutama yang diutamakan itu adalah keselamatan, itu yang utama. Kemudian yang kedua menyangkut tumbuh kembang daripada peserta didik itu sendiri. Hal yang dilakukan dalam pelaksanaan penyesuaian revisi daripada pembelajaran atau tatap muka secara langsung oleh 4 menteri, yang paling mendasar adalah pertama, dipastikan bahwa daerah itu, entah itu provinsi, kabupaten, kota, dipastikan dia berada pada zona kuning dan zona hijau. Kemudian yang kedua, dipastikan ada izin pemerintah daerah. Dalam hal ini, satuan tugas yang dikeluarkan oleh gubernur ataupun bupati wali kota. Kemudian yang ketiga adalah satuan pendidikan benar-benar telah siap menyiapkan protokol kesehatan yang disiapkan oleh sekolah, kemudian diverifikasi oleh Dinas Pendidikan baik provinsi maupun kabupaten kota, langsung diverifikasi dan divalidasi. Apakah memang karena kepala dinas dalam perintah revisi daripada SKB 4 Menteri itu ada jelas. Kepala dinas tidak cukup hanya membuat surat edaran atau instruksi, tetapi dia harus memverifikasi dan memvalidasi protokol sarana prasarana yang disiapkan oleh satuan pendidikan. Terutama yang menyangkut kewenangan saya adalah SMA, SMK, SLB. Baik. Dan yang terakhir adalah ada kesepakatan komite. Ada kesepakatan komite yang dituangkan dalam izin orang tua. Jadi bila 4 hal ini salah satunya tidak ada, misalnya tidak ada izin daripada orang tua atau tidak mengizinkan anaknya untuk ke sekolah dalam masa pandemi COVID ini, sekolah tidak bisa memaksakan untuk peserta didik tersebut hadir di sekolah. Tetapi dia tetap haknya untuk mendapatkan layanan pendidikan yang maksimal. Baik. Nah, dan itu
Perihal sarana dan prasarana, Pak Kadis, apakah ada standar khusus untuk penanganan pencegahan COVID-19, Pak? Jelas di dalam revisi SKB 4 Menteri itu ada 6 item, 6 choice. 6 choice ini yang harus diisi ataupun dilakukan oleh pihak sekolah. Pertama, persiapan tempat cuci tangan yang memenuhi standar. Artinya apa? Dia harus terbuat dari wadah yang ada yang cukup ya, dan menggunakan keran yang diputar dengan siku, bisa disiku ya, kemudian dengan air mengalir. Kemudian dipastikan sekolah itu ada pengukur suhu yang ditembak ya. Termogan ya, Pak? Kemudian ya, termogan. Kemudian yang berikutnya adalah akses untuk hubungan ke sarana kesehatan, misalnya puskesmas, rumah sakit, itu jelas alurnya kemana. Ini semua yang harus dipersiapkan oleh pihak sekolah. Olehnya itu insya Allah mudah-mudahan saya kalau bukan minggu ini, minggu depan itu saya akan melakukan uji petik di beberapa sekolah yang menjadi kewenangan saya. Kemana saja Pak uji petiknya, Pak? Oh, saya belum bisa saya tentukan nanti karena ini instruksi ini sudah berulang-ulang. Baik. Pak Kadis. Dua kali instruksi saya ditujukan kepada Kepala Satuan Pendidikan SMA SMK SLB agar membuat sarana untuk dalam rangka penanganan COVID ini. Baik, Pak Kadis menyimak surat edaran Gubernur Pak 420/428.5/Dikbud. Kelas 10 direncanakan akan sekolah pada 1 Oktober Pak 2020. Artinya ini akan diuji cobakan dulu Pak untuk kelas 10. Baik, dan itu memang itu sudah berdasarkan hitungan-hitungan kami bersama tim Satgas COVID Provinsi Sulawesi Tengah, yang terlibat di dalamnya adalah Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana, kemudian Ketua Komisi 4 untuk membicarakan hal ini. Dan itu sudah berdasarkan perhitungan dan merujuk aturan yang dikeluarkan oleh pusat. Baik, Pak Kadis, kalau kita melihat alur Pak, pemetaan ketika sekolah kemudian diizinkan kembali untuk melakukan KBM tatap muka, pintu terakhirnya ada di tangan orang tua Pak. Sejauh ini koordinasi apa Pak yang dibangun antara Dinas Pendidikan Kebudayaan bersama orang tua Pak? Kalau untuk orang tua, itu terlalu jauh panjang tangan saya untuk menjangkau ke sana. Olehnya itu saya menginstruksikan kepada Satuan Pendidikan untuk mensosialisasikan, karena mereka bersentuhan langsung dengan orang tua siswa, dengan peserta didik itu sendiri. Anda bisa bayangkan kalau saya melakukan sosialisasi mungkin 1 bulan, 2 bulan belum selesai. Dengan luasnya wilayah begitu. Baik, berarti artinya dari Pak Kadis sendiri pun juga sudah begitu maksimal Pak melakukan sosialisasi bersama dengan Satuan Pendidikan begitu Pak. Dan kemudian Satuan Pendidikan menjadi perpanjangan tangan Pak ke orang tua. Iya, kita sudah berapa kali ini saya sudah ingat ini berapa, 4 atau 3 kali kita sudah melakukan virtual kepada kepala-kepala sekolah, kepada cabang dinas. Kemudian sebelum edaran gubernur ditandatangani, saya selaku kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah melakukan harmonisasi dengan kepala dinas kabupaten kota, karena saya berpikir apa yang dilakukan diperintahkan oleh pemerintah pusat, kemudian dilakukan oleh pemerintah provinsi, kemudian kalau tidak harmonis dengan kabupaten kota, ini kan pemerintahan yang kurang baik. Baik Pak, kita tadi berbicara tentang kelas 10, bagaimana dengan kelas 11-12 yang masih akan melakukan sekolah dengan sistem daring dan luring Pak? Ya, kalau kenapa dipilih untuk kelas 10, karena dalam penerimaan peserta didik baru ada namanya pengenalan program studi. Supaya di dalam proses pembelajaran
anak-anak kita yang baru masuk ini ada hubungan emosional antara murid dan guru. Itulah pertimbangan secara psikologis kami melakukan kenapa peserta didik yang baru memasuki tahapan pembelajaran di kelas 10 itu yang diberikan. Sedangkan itu hanya dibagi dua. Tidak bisa satu kali. Satu rombel itu dibagi dua. Dengan jam yang tidak, artinya yang sudah dibatasi sesuai dengan juknis yang kami sudah keluarkan. Baik, berarti adanya pemberlakuan shifting, Pak. Iya, benar. Oke, berarti setengah itu akan dibagi setiap harinya begitu, Pak? Nantinya? Iya, benar. Baik, kemudian Karena Anda bisa bayangkan, kalau semua peserta didik mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, dibagi shift, nah ini Pak Efrain ini kan setahu saya juga beliau juga mengajar di salah satu satuan pendidikan yang baik, ada di Kota Pak Palu. Kadis. Bisa membayangkan bagaimana repotnya guru-guru, bagaimana beban kerjanya mereka kalau ini betul-betul diberlakukan secara menyeluruh. Nah, inilah pertimbangan-pertimbangan kami, kenapa hanya diberikan kepada kelas 10. Supaya, sedangkan kelas 10 ini dibagi dua, andaikan semua, berarti dikali dua lagi. Nah, ini kan membebani, artinya jam mengajarnya guru-guru juga kami pertimbangkan. Perhatikan. Baik Pak, untuk pembelajaran daring Pak dengan bantuan pulsa kuota untuk siswa dan mahasiswa itu seperti apa Pak? Kami sudah, kebetulan kemarin saya tidak sempat mengikuti pertemuan dengan Dirjen PAUD Dikdas, hanya kepala bidang yang memang yang saya perintahkan untuk mengikuti, tetapi yang jelas saya mengikuti juga di edaran Pak Dirjen itu semua dibagikan ya. Kemudian kemarin ada juga partisipasi dari Telkom. Baik. Pembagian pulsa secara gratis. Tapi itu diutamakan kepada keluarga-keluarga kita yang memang yang tidak beruntung. Artinya keluarga-keluarga dari ekonomi yang memang di bawah. Baik, Pak Kadis juga sudah bergabung bersama kami Pak, Ketua Komite Sekolah Pak Anwar Lanasi. Pak Anwar, selamat sore. Pak Anwar? Ya, kami masih memiliki gangguan audio bersama Pak Anwar Lanasi. Kami kembali ulang ke Pak Kadis. Pak Kadis, untuk siswa SMK Pak, di dalam surat edaran gubernur, ini juga diperbolehkan melakukan praktek Pak, dan juga prakerin. Seperti apa Pak kemudian Pak? Kalau menyimak, artinya setiap SMK pun juga harus tahu begitu juknisnya ketika akan melakukan praktek-praktek Pak, yang menjadi keahlian inti. Ya, ini memang kebijakan yang artinya yang betul-betul yang dilematis ini. Karena persoalannya apa? Bila anak-anak SMK tidak melakukan praktek di industri-industri, ini kan masalah. SMK ini tidak bisa hanya menulis, kalau saya ibaratkan bersastra, atau dia harus melihat secara langsung apa yang dia kerjakan, apa yang dia praktekkan. Olehnya itu, dengan revisi daripada SKB ini, perintah daripada SKB itu adalah anak-anak yang artinya yang sudah kelas 3 SMK ini dia harus praktek. So kita menunda itu kan kemungkinan tidak bisa lagi. Olehnya itu tetap kita upayakan anak-anak kita yang sudah memang persiapan yang sudah tamat ini tetap melakukan tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan yang begitu ketat. Berarti ada kemungkinan Pak, kalau tadi kelas 10 kemungkinannya Oktober akan melakukan pembelajaran tatap muka, berarti kelas 12 atau 11 yang harus melakukan praktek pun juga ada kemungkinan Pak untuk melakukan itu Pak? Iya, memang demikian. Kapan itu Pak Kadis khusus untuk kelas yang harus melakukan praktek Pak? Disesuaikan dengan jadwal yang memang yang sudah dituangkan di dalam surat edaran itu kan diserahkan kepada pihak sekolah yang menentukan. Baik Pak Kadis, apakah mereka harus kerjasama dengan dunia usaha? Baik, Pak Kadis, apakah para siswa bebas memilih begitu untuk turun lapangan di instansi mana saja Pak? Ini dari pihak sekolah yang menentukan. Oke. Karena mereka berdasarkan keahlian yang mereka
mereka ampuh. Baik, Pak Kadis, dari dinas sendiri, Dikbud sendiri koordinasi bersama gugus tugas, Pak, karena memang gugus tugas, Pak, yang kemudian menjadi jembatan begitu, Pak. Artinya acuannya ada di gugus tugas penanganan COVID-19. Ya, ini seperti apa, Pak, kemudian koordinasi terus dilakukan, Pak? Justru itulah saya katakan tadi, gubernur atau saya memberikan masukan kepada Pak Gubernur dituangkan di dalam surat edarannya beliau, itu Dinas Kesehatan tidak punya kewenangan untuk mengatakan atau membuat satu kebijakan sekolah harus dibuka, itu harus dengan pertimbangan dari Dinas Kesehatan. Karena Dinas Kesehatan lah yang punya keilmuan di sana untuk mengkaji, menelaah daripada perkembangan penanganan COVID yang ada di Sulawesi Tengah. Berapa kali sudah saya ungkapkan. Suatu kesyukuran buat kita, gubernur kita ini betul-betul mampu dan mengerti dia tentang penanganan daripada COVID ini. Olehnya itu ketegasan yang beliau lakukan di dalam penanganan COVID ini betul-betul kita harus apresiasi ini. Baik. Karena kita sekarang tetap berada pada posisi, kalau tidak salah ya mungkin sekitar di posisi kelima provinsi yang mampu menekan angka kesakitan, angka penularan daripada COVID di Indonesia ini. Baik, Pak Kadis, yang terakhir ini juga menjadi isi edaran dari SE Gubernur begitu, Pak, bahwa kepala satuan pendidikan yang melanggar surat edaran ini akan diberikan sanksi, Pak. Saya akan tegur. Sanksinya seperti apa sanksinya, Pak? Apa yang menjadi sanksi, Pak? Kira-kira kemudian kalau ada kepala satuan pendidikan, Pak, yang melanggarnya. Minimal saya akan undang ke kantor dan memberikan pengertian bahwa apa yang dia lakukan itu menyalahi daripada tatanan yang sudah aturan yang sudah dikeluarkan. Baik. Karena ini juga penting juga saya sampaikan, Inpres nomor 6 itu kan jelas penegasan daripada protokol kesehatan, dan ini saya sudah lakukan mulai 2 minggu lalu. Saya di Parigi Motong, kita buat kegiatan sepeda santai bersama kepala-kepala sekolah, sekaligus sosialisasi daripada Inpres nomor 6 tentang penegasan daripada pemberlakuan protokol kesehatan. Baik, Pak Kadis, Pak Dr. Randus Hadji Irwan Lahac, MSI, terima kasih, Pak. Kita akan tetap mengupdate dan menunggu apa yang menjadi keputusan selanjutnya. Apakah KBM tatap muka Oktober nanti khusus kelas 10 akan kemudian diberlakukan. Terima kasih, Pak Kadis. Salam sehat selalu, Pak. Buat Bapak Ibu juga yang berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pak. Terima kasih.